Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan kita pada kali ini. Yang saya hormati Ibu Junita Putri Rajana Harahap MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi dan Kepemimpinan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang strategi bersaing di pasar internasional. Saya Zaskia Ahira sebagai moderator sekaligus pemateri kedua dan rekan saya Mutiara Triani sebagai pemateri pertama. Untuk mempersingkat waktu kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Yang hanya beroperasi di Asia Tenggara atau perusahaan retail yang hanya beroperasi di Asia Selatan. Berbeda untuk setiap negara, persaingan dan regulasi. Sedangkan persaingan global memiliki strategi terintegrasi untuk seluruh dunia. Mereka beroperasi secara global dengan fokus pada pasar yang luas dan strategi terpadu untuk semua negara. Contohnya perusahaan teknologi seperti Google, Amazon, dan Apple yang memiliki kehadiran global yang kuat dan strategi global yang terintegrasi. Pesaing global biasanya memiliki strategi sama untuk semua negara, dengan sedikit penyesuaian berdasarkan kondisi lokal. Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal dan internal. Analisis lingkungan eksternal memahami peluang seperti pertumbuhan ekonomi dan permintaan pasar, serta tantangan seperti persaingan, regulasi, dan ketidakstabilan politik. Lingkungan eksternal ini mencakup faktor-faktor di luar organisasi yang mempengaruhi kinerja seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Sedangkan analisis lingkungan internal itu menilai kekuatan seperti keahlian, teknologi, dan sumber daya, seperti kelemahan kurangnya sumber daya dan kurangnya pengalaman pasar internasional. Materi selanjutnya yaitu mengenai persaingan multinegara dan global. Persaingan multinegara, strateginya berfokus pada adaptasi terhadap setiap negara dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi pasar lokal. Sedangkan persaingan global itu, strateginya yang menekankan pada standar global, efisiensi biaya, dan pengambilan keputusan terpusat untuk pasar yang luas. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah mempresentasikan materinya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang pilihan strategi untuk pasar asing. Yang pertama yaitu ada ekspor, yaitu menjual produk secara langsung ke negara lain tanpa investasi langsung. Yang kedua yaitu memberikan hak kepada perusahaan lain yang kedua yaitu lisensi, yaitu memberikan hak kepada perusahaan lain untuk memproduksi dan menjual produk di negara lain. Yang ketiga, joint ventures,
yaitu bermitra dengan perusahaan lokal untuk memasuki pasar baru dan berbagi risiko dan keuntungan. Yang keempat, investasi langsung asing, yaitu membangun fasilitas produk atau kantor cabang di negara lain untuk mengendalikan operasional. Faktor yang membentuk pilihan strategi yaitu yang pertama ada ukuran pasar. Ukuran pasar meliputi luas pasar. Semakin luas pangsa pasar, semakin besar potensi konsumen dan peluang sukses pemasaran. Daya beli konsumen, memahami kemampuan finansial konsumen di pasar target penting untuk menentukan produk yang tepat. Tingkat persaingan, analisis persaingan membantu perusahaan menyesuaikan strategi, harga, dan pemasaran. Kebijakan perdagangan internasional, kebijakan ini dapat mempengaruhi akses dan biaya masuk ke pasar. Selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu ada tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan meskipun menghadapi tantangan global. Meskipun inflasi tetap terkendali, tantangan seperti perlambatan ekonomi global tetap ada. Secara keseluruhan, Indonesia berada di urutan ke-40 dunia dalam hal pertumbuhan ekonomi. Faktor selanjutnya yaitu struktur pasar. Struktur pasar adalah kerangka yang menggambarkan interaksi antara penjual dan pembeli dalam suatu pasar yang mempengaruhi perilaku dan kinerja ekonomi. Faktor selanjutnya ada kompetisi. Kompetisi dalam ekonomi adalah interaksi antara penjual yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan dan pangsa pasar. Ada dua jenis utama, yaitu persaingan sempurna, di mana banyak penjual menawarkan produk homogen, dan persaingan tidak sempurna, seperti monopoli dan oligopoli. Faktor selanjutnya regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan aktivitas bisnis. Faktor selanjutnya perbedaan budaya. Perbedaan budaya merujuk pada variasi cara hidup, norma, dan nilai yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berbeda. Selanjutnya ada risiko politik. Risiko politik adalah ancaman yang dapat mempengaruhi investasi dan kegiatan bisnis akibat perubahan dalam lingkungan politik suatu negara. Selanjutnya ada ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan keberlanjutan masyarakat. Adapun beberapa aspek utamanya yaitu ada sumber daya alam, pengelolaan sumber daya air, dan sumber daya manusia. Selanjutnya kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan mencakup kapasitas untuk memenuhi kewajiban finansial dan operasionalnya. Sekian pemaparan materi dari kami. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kepada Muhammad Rinanda, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Saya Muhammad Rinanda ingin bertanya.
Gimana caranya perusahaan teknologi seperti Google bisa sukses dengan strategi global mereka? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, kepada Razak. Oke, terima kasih kepada Razak. Apakah masih ada teman-teman yang bertanya? Baik, berikan kami waktu untuk mencari jawaban dari teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Razak Arapi. Yang pertanyaannya, apa perbedaan antara strategi global, strategi transnasional, dan strategi multinasional? Yang pertama yaitu strategi global. Fokus utama strategi global adalah standarisasi produk dan efisiensi operasional. Perusahaan dengan strategi ini menawarkan produk atau layanan yang seragam di seluruh pasar internasional untuk memanfaatkan skala ekonomi. Keputusan strategis sering dipusatkan di kantor pusat untuk menjaga konsistensi dan efisiensi. Yang kedua yaitu strategi transnasional. Strategi ini menggabungkan elemen dari strategi global dan strategi multinasional. Perusahaan berusaha mencapai efisiensi global sambil tetap merespon kebutuhan lokal di berbagai pasar. Struktur organisasi biasanya lebih fleksibel, memungkinkan anak perusahaan di berbagai negara untuk beradaptasi tanpa mengabaikan koordinasi pusat. Yang ketiga yaitu strategi multinasional. Strategi ini menekankan adaptasi lokal dengan memodifikasi produk, layanan, dan strategi pemasaran agar sesuai dengan preferensi dan budaya masing-masing negara. Keputusan strategi sering didesentralisasi ke anak perusahaan di negara tujuan, memberikan mereka lebih banyak otonomi. Kepada Muhammad Razak Arapi, apakah jawabannya dapat diterima? Oke, terima kasih.
Untuk pertanyaan Muhammad Rinanda akan dijawab oleh Mutiara Triani. Kepada Mutiara Triani saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rinanda yang pertanyaannya, gimana caranya perusahaan teknologi seperti Google bisa sukses dengan strategi global mereka? Jadi Google berhasil dengan strategi globalnya karena mereka menggabungkan inovasi teknologi yang tinggi dan aksesibilitas produk yang luas, memungkinkan mereka hadir di hampir semua negara. Dengan standar global yang konsisten, Google memastikan pengalaman pengguna yang seragam dan andal di seluruh dunia. Meski begitu, mereka tetap melakukan penyesuaian pada fitur atau kebijakan di tiap negara agar sesuai dengan preferensi lokal dan peraturan setempat, seperti menyaring konten atau menyediakan opsi bahasa lokal. Apakah jawaban saya dapat diterima? Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mutiara Triani yang sudah menjawab pertanyaan dari Muhammad Rinanda. Untuk teman-teman sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada lagi teman-teman yang bertanya, kesimpulan materi hari ini yaitu penting untuk memahami dan mengadaptasi strategi bersaing dan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Menentukan strategi yang tepat dapat meningkatkan peluang keberhasilan di pasar global. Penting untuk melakukan riset yang menyeluruh tentang pasar internasional yang dituju, termasuk analisis pesaing, tren pasar, dan regulasi pemerintah. Dan dengan memahami lingkungan bisnis secara komprehensif, perusahaan dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang. Keberhasilan di pasar internasional juga bergantung pada kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perbedaan budaya dan membangun hubungan yang kuat dengan mitra lokal. Membangun strategi yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar adalah kunci untuk mencapai tujuan bisnis di skala global. Demikian presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.